perjalanan dari rumah ke sekolah? Baik. Ya, dengan kenal apa-apa? Iya, Pak. Harap hari ini kalian juga harus tetap semangat belajar mulai dari awal hingga akhir nanti pelajaran dari sekolah. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan salah seorang teman kita dalam doa. Oke, silakan. Silakan berdiri ya. Iya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, kita berdiri dalam doa. Bapa di surga, Yesus Kristus, terima kasih kepada Tuhan, kasih Tuhan yang sudah menyertai kami dari rumah kami masing-masing, berjalan hingga kami boleh sampai di sekolah. Dan bersyukur Bapa, semuanya karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Ini kami Tuhan tahu maksud dan tujuan kami datang kemari, kami mau belajar Tuhan menemui baik Tuhan supaya kami bisa menjadikan ilmu tersebut menjadi pegangan bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan berkati proses belajar kami baik untuk guru maupun kami yang menjadi pelajar. Terpuji dalam Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, dapat mau cek dulu kesiapan buku-buku, buku paket kimia, buku catatan, semua sudah punya? Termasuk tabel periodik masing-masing sudah ada? Sudah. Silakan yang punya tabel periodik diangkat biar kita cek semua. Berarti semua sudah lengkap ya, kecuali yang satu orang. Nah, dari kami untuk jam pelajaran kimia dan periodik harus di bawah ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak harus cek dulu daftar filenya ya. Di sini Eka Cahaya Gria, Asri Lembu, Ernest Halawa, Putri Yani Matau, Putra Halawa, Elvira Yudinandia, Jonathan Fili Matau, Lebih Putri Gria, David Putra Lase, Hadir Pak. ini Sastra Waru. Iya. Pada hari ini kita akan masuk materi kimia dengan kompetensi dasar menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Setelah pembelajaran ini nanti selesai, berarti tujuan pembelajarannya kalian akan diharapkan mampu menentukan pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan, serta mampu menentukan bentuk molekul suatu senyawa. Materi ini merupakan lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya, yaitu ikatan kimia. Yang selanjutnya kita kenalkan kembali kalian pada ikatan ion dan ikatan kovalen. Setelah kalian mampu menentukan, meramalkan jenis senyawa yang dapat dibentuk oleh unsur 1 dan unsur 2, maka tibalah saatnya kita untuk menggambarkan, menentukan bentuk molekul sebenarnya dari setiap senyawa. Nah, supaya pelajaran ini dapat kalian pahami dengan baik, maka Bapak harap kalian memberi perhatian yang penuh mulai dari awal hingga akhir nanti, supaya apa yang menjadi pelajaran kita dapat benar-benar kalian mengerti dengan baik. Oke? Iya, kita mulai ya. Ya, kita perhatikan di sini sudah ada media kita, di sini ada materi bentuk molekul. Nah, yang jadi pertanyaan ialah apa itu bentuk molekul? Nah, di sini sudah diberikan penjelasan. Bentuk molekul adalah gambaran tentang susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron dalam atom ataupun molekul, baik pasangan elektron bebas maupun pasangan elektron yang berikatan. Nah, bentuk molekul ini nanti pada akhirnya akan mempengaruhi sifat fisis dan sifat kimia dari suatu senyawa. Bentuk molekul dapat diperkirakan berdasarkan setidaknya ada 3 teori. Teori yang pertama yaitu ada teori domain elektron, kemudian teori yang kedua ada teori hibridisasi, dan yang ketiga ada teori
ikatan valensi. Pada pertemuan hari ini kita akan fokus mempelajari tentang teori domain elektron. Apa itu domain? Domain itu yaitu wilayah ataupun daerah. Kemudian domain elektron berarti wilayah yang ditempati oleh suatu elektron. Di dalam teori domain ini nanti ada istilah yang harus kalian ketahui, yaitu ada pasangan elektron bebas dan ada pasangan elektron dalam. Kedua inilah nanti yang dapat mempengaruhi bentuk suatu molekul. Nah, di sini sudah diberikan ada contoh senyawa. Di sini ada HCl. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana H elektrovalensi 1 dan Cl elektrovalensi 7. Supaya stabil, maka H akan cenderung untuk melepas 1 dan Cl akan cenderung untuk menerima 1. Di sini sudah diberikan HCl. Nah, di sini akan kelihatan pasangan elektron ikatan, yaitu pasangan elektron yang digunakan bersama oleh H dan Cl untuk bentuk satu senyawa. Sedangkan pasangan elektron bebas yang mana? Yaitu pasangan elektron selain pasangan elektron ikatan. Di sini ada satu pasang, dua pasang, dan ada yang tiga pasang. Nah, dalam teori domain elektron, bentuk molekul dapat ditentukan berdasarkan tolakan pasangan elektron dalam kulit valensi atau pusat. Berarti di sini yang kita perhatikan hanyalah elektron yang berada di sekitar atom pusat. Bagaimana dengan elektron yang berada di luar atom pusat? Berarti itu tidak mempengaruhi bentuk molekul. Nah, untuk menentukan domain elektron, setiap elektron ikatan, baik tunggal ataupun rangkap 2 ataupun rangkap 3, dapat kita nyatakan sebagai satu domain. Selanjutnya, setiap pasangan elektron bebas juga merupakan satu domain. Di sini masih diberikan contoh yang sama. Oke, dapat kita tunjukkan PET, artinya pasangan elektron ikatan. Ada berapa banyak? 1. Mana itu? Berarti ini PET. Dan pasangan elektron bebasnya ada 3. Pasangan elektron bebas pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, contoh di sebelah juga diberikan senyawa CO2. Nah, saat diberikan satu senyawa, kalian harus mampu menentukan yang mana atom pusat. Biasanya atom pusat yaitu atom yang jumlahnya paling sedikit. Saat penggambaran kita usahakan letaknya berada di tengah. Di sini C-nya berada di tengah, kemudian O yang pertama, O yang kedua. Setelah kita gambarkan simpul Lewis masing-masing atom yang ada di sini, dapatlah kita tentukan yang mana pasangan elektron ikatan. Berarti pasangan elektron ikatan pertama, dan di sini ada pasangan elektron ikatan yang kedua. Nah, ingat, di luar atom pusat berarti tidak kita perhitungkan. Itulah tadi penjelasan mengapa pasangan elektron bebasnya kita buat di situ 0. Nah, di sini antar domain elektron pada kulit luar atom pusat akan saling tolak menolak, sehingga domain elektron dapat mengatur diri untuk menjauhi daya tolak. Nah, berarti kalau diberikan satu senyawa seperti CO2 tadi, di mana di sini atom C-nya berada di tengah dan O yang pertama di kiri dan O yang kedua di kanan. Mengapa bentuknya seperti ini? Nah, seperti kita ketahui, atom pusat C berarti memiliki berapa elektron valensi? C berapa elektron valensi? 4. Elektron valensinya 4. Sehingga nanti letaknya di mana itu berarti elektron valensi pertama, elektron valensi kedua, elektron valensi ketiga, dan elektron valensi yang keempat. Sedangkan O elektron valensinya berapa? 6. Jadi supaya stabil, C dapat melepaskan 4 dan O hanya mampu menerima 2. Itulah alasan mengapa C ini diberi ikatan rangkap 2, karena O memang hanya mampu menerima 2 untuk mencapai kestabilan. Sedangkan O yang satu lagi juga berlaku hal yang sama, hanya mampu menerima 2 elektron.
Nah, jadi kalau ditanya bagaimana bentuk molekul CO2, seperti inilah gambaran. Pada pertemuan hari ini, inilah fokus yang harus kita pelajari. Inilah yang harus kalian ketahui. Untuk selanjutnya nanti, kalian akan diminta untuk membuat bentuk molekul seperti ini. Nah, berarti dari penjelasan yang sudah Bapak berikan tadi, ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Ya, silakan berdiri. Berdasarkan penjelasan yang Bapak berikan tadi, saya melihat terdapat pasangan domai elektron selain atom pusat. Yang menjadi pertanyaan saya Bapak, apakah pasangan domina itu ikut mempengaruhi bentuk molekul? Nah, berarti pertanyaanmu ialah, apakah domain pasangan elektron di luar atom pusat dapat mempengaruhi bentuk molekul? Jawabannya tidak, karena yang mempengaruhi ialah pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat. Oke, supaya lebih jelas, Bapak di sini akan memberikan contoh tambahannya. Berarti selain contoh yang pertama tadi, di sini ada lagi unsur senyawa NH3. Seperti yang sudah kalian ketahui, silakan cek kita metodologinya. Berarti dalam NH3 ada unsur apa saja? Ada unsur N dan ada unsur H. Elektrovalensi N ada berapa? 5. Sedangkan elektrovalensi dari H ada berapa? 1. Berarti untuk mencari kestabilan, H akan melepas 1 dan N akan menerima 3. Nah, saat kita buat ikatan, modelnya akan seperti ini. Tetapi N di sini hanya mampu menerima 3, sementara di sekitar atom pusatnya tadi ada 5. Berarti ada 1 pasang, ada 2 elektron. Kalau 2 elektron berarti 1 pasang kan? Berarti ada 1 pasang pasangan elektron bebas. Gaya tolak dari pasangan elektron bebas inilah yang mempengaruhi bentuknya menjadi seperti ini, agak garis ke bawah. Kalau misal tadi tidak ada daya tolak dari pasangan elektron bebasnya, maka jari 3 ini akan garis lurus seperti ini datar. Paham kan? Datar seperti ini. Tetapi karena ada daya tolak dari pasangan elektron bebas 1 pasang di sekitar atom N atom pusat, maka bentuknya menjadi seperti ini, agak merah biasa. Dapat dilihat dengan jelas? Kelompok lain juga kan? Ya, seperti ini. Oke, berarti untuk selanjutnya kalian akan minta untuk bekerja di dalam kelompok. Setelah ini nanti silakan bentuk kelompoknya, silakan atur fungsinya dalam kelompok sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Oke, silakan diberi uang. Perhatikan ya, di sini kita sudah membagi kelompok di dalam 3 kelompok besar, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan masing-masing kelompok di sini akan mendapatkan molimol. Ini namanya molimol, berarti inilah yang akan kalian gunakan untuk menggambarkan dan menentukan bentuk molekul. Oke, ini molimol untuk kelompok 2. Kemudian ini molimol untuk kelompok 1 dan selanjutnya ini molimol untuk kelompok yang 3. Oke. Kalian silakan bekerja untuk membuat bentuk molekul. Sedangkan nanti ikuti arahan yang sudah diberikan. Masing-masing kelompok sudah diberikan portfolio kerja kan? Nah, silakan ikuti portfolio kerja itu untuk membentuk suatu molekul. Oke.
Baik, praktikan vektor. Ini dibantu dari sini bagaimana cara kerjanya. Pada prosedur kita, untuk yang pertama, kita diminta untuk membuat senyawa H2O. Berarti saat diberikan satu senyawa H2O, tentukan yang mana atom pusat di situ? Oh, berarti carilah O-nya kita anggap warnanya hitam. Dan kemudian ada atom H. H-nya ada berapa banyak? 2. Berarti H yang pertama dan H yang kedua. Masing-masing kita tadi ini kita tempelkan. Jadi ikatan yang terjadi antara atom O dan atom H1 dan H yang kedua akan menjadi seperti ini. Jadi inilah bentuk molekul dari senyawa H2O. Jadi sekarang lanjutkan tugas. Jika ada hal-hal yang kurang kamu pahami, boleh diskusikan dengan teman satu kelompok kamu. Selanjutnya, gunakan bahan-bahan yang kamu temukan di buku paket. Tetapi jika masih ada juga yang kurang paham atau kurang jelas, boleh ditanyakan guru sendiri. Ya, silakan bekerja. Kalian bagaimana? Sudah bisa? Oke, berarti bagaimana dengan kelompok 1 hasilnya? Sudah. Oke, silakan tunjukkan ke kamera. Iya, berarti sudah benar. Terus bagaimana dengan kelompok yang kedua? Silakan diangkat hasilnya. Masing-masing tunjukkan. Oke. Terus untuk kelompok yang ketiga bagaimana? Silakan ditunjukkan hasilnya. Oke. Ya, berarti masing-masing kelompok sudah selesai membuat pekerjaannya kan? Berarti dari ketiga kelompok ini, siapa yang bisa mempresentasikan atau menyampaikan hasil percobaannya diberikan kesempatan? Oke, silakan. Baik, sini akan bisa menjelaskan mengenai bentuk molekul H2O, di mana atom pusatnya adalah O yang berwarna hitam dan atom H-nya warna putih, di mana ini adalah atom pertama dan ini adalah yang kedua. Nah, di dalam bentuk molekul atom H2O ini terdapat dua pasangan elektron ikatan, di mana ini adalah pasangan elektron ikatan pertama dan pasangan elektron ikatan yang kedua. Nah, di sekitar ini juga terdapat pasangan elektron bebas. Nah, karena daya kalau menolak pasangan elektron bebas itu lebih besar daripada pasangan tolak menolak dari pasangan elektron ikatan, maka untuk meminimalisir daya tolak menolaknya, maka bentuk molekul atomnya menjadi seperti ini. Baik, penjelasan atau presentasi yang sudah diberikan teman-teman tadi sudah sangat bagus ya, di mana dia sudah mampu menentukan bentuk molekul sekaligus mampu juga mengenali daya tolak pasangan energi, pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Dari penjelasan yang sudah diberikan teman-teman, adakah di sini yang mau menanggapi atau mau mempertanyakan bila ada hal-hal yang kurang jelas? Silakan. Oke, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada yang menjadi dan melengkapi. Mengapa pasangan atom dominan elektron-elektron yang berada di sekitar atom pusat akan selalu saling menjauh? Oke, bagaimana dengan kalau kita menjelaskan tadi? Silakan ditanggapi. Nah, seperti yang telah dijelaskan Bapak tadi, bahwa setiap pasangan domain elektron akan memiliki sifat tolak menolak, sehingga setiap domain elektron akan menyatu diri sendiri sedemikian rupa sehingga tolak menolaknya menjadi minimum. Demikian saja contoh tadi. Iya, berarti penjelasan yang diberikan oleh teman sudah sangat bagus ya. Nah, di sini saya percaya tidak hanya kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 juga sudah benar-benar paham.
dan mampu menentukan bentuk molekul dari masing-masing senyawa yang diberikan. Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Hari ini kita sudah mempelajari bagaimana menentukan bentuk suatu molekul. Di mana tadi bentuk molekulnya menentukan berdasarkan teori domain elektron. Nah, selain itu kita juga sudah mengerjakan praktek, di mana prakteknya tadi dapat kita sudah lihat di sini. Kita sudah menghasilkan beberapa bentuk molekul yang sudah ditugaskan. Nah, berarti dari pekerjaan kita, dari pelajaran kita mulai dari awal tadi sampai dengan akhir, apa yang dapat kita simpulkan? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan materinya? Siapa? Oke, silakan. Ada Putra. Sebagai kesimpulannya, 1. Bentuk molekul adalah gambaran tentang susunan atom-atom dalam molekul. Yang kedua, bentuk molekul mempengaruhi sifat fisis dan kimia suatu molekul. Yang ketiga, bentuk-bentuk molekul dapat diperkirakan berdasarkan domain elektron. Yang keempat, dalam teori domain elektron ada pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Oke, terima kasih ya Putra. Kesimpulan yang diberikan sudah sangat baik. Berarti tadi Putra saya yakin sudah memperhatikan detail materi kita mulai dari awal sampai dengan akhir tadi. Nah, di sini Bapak review kembali, Bapak tambahin kembali apa yang sudah disampaikan oleh Putra tadi. Di mana untuk menentukan bentuk molekul kita dapat menggunakan setidaknya tadi ada 3 teori. Tetapi di sini yang kita bahas hanyalah teori domain elektron. Nah, di dalam teori domain elektron ada istilah yang diperkenalkan kepada kalian, yaitu pasangan elektron ikatan dan ada pasangan elektron bebas. Pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas ini masing-masing memiliki daya tolak. Tetapi daya tolak pada pasangan elektron ikatan lebih kecil dibanding dengan daya tolak yang ada pada pasangan elektron bebas. Mengapa? Karena pada pasangan elektron bebas, ikatan yang terjadi itu hanya ikatan antar sesama elektron dari satu atom, sehingga energinya lebih besar. Sedangkan pada pasangan elektron ikatan yang terjadi antar sesama elektron, satu dari atom pusat, yang satu lagi dari atom sekitar atom pusat, sehingga energinya lebih rendah. Karena adanya perbedaan daya tolak inilah yang menyebabkan bentuk molekul harus berusaha menjauh satu sama lain. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan daya tolak ini. Nah, di sini kita sudah dapat memberikan beberapa contoh. Dan selanjutnya Bapak yakin jika diberikan model senyawa yang lain, kalian tentu sudah dapat memahami dan kalian sudah dapat mempraktekkan nanti untuk senyawa-senyawa yang lain. Oke, Bapak senang belajar di sini, Bapak senang mengajar di sini karena siswanya semua rajin, semua baik, semua. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan beri aplaus untuk teman saya. Sebagai penutup, di awal tadi kita sudah mulai dengan doa. Penutup kita juga harus menutup kita dengan doa. Silakan, kira-kira pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Terima yang bertata di atas kerajaan surga, kami kembali memuji memuliakan nama-Mu pada siang hari ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas pertolongan kepada kami dari kami memulai proses belajar kami hingga siang hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami
di tempat ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami sehingga sampai di rumah kami masing-masing. Inilah doa anakmu yang tidak sempurna ini, kami landaskan melalui anakmu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik, berarti sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Kami dari kelas 10 MIA sangat suka dan senang mempelajari mata pelajaran kimia. Kami sangat suka dan senang sekali. Yeay!